Shalom Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Haleluya, semua dalam keadaan sehat, kita bersuka cita. Kita bisa memasuki minggu pertama di bulan yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu semua sudah mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita semua sepanjang minggu ini. Mari karena itu kita hari ini berkumpul bersama di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan kita mau beribadah, mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Arahkan segala hati, pikiran dan jiwa kita hanya kepada Yesus Kristus Allah yang hidup. Dia bertata di atas segala pujian umat yang berseru kepada Tuhan. Dia hadir di segala mazmur dan pujian kita. Mari bawa ke hadapan Tuhan korban syukur yang terindah hanya bagi Dia, karena anugerahnya yang besar dalam hidup kita, karena kasih setia dan penyertaannya yang dahsyat dan ajaib, karena kebaikannya yang tidak henti-hentinya, penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah.
persembahan, segala puji, segala puji. Pujian dan penyembahan kita, amin. Hanya bagi Engkau Yesus, Kau batu penjuruku, Kau kota bentengku, Kau keselamatanku. Terima kasih Yesus. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan buat semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu di kayu salib sudah genap dan sudah selesai. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ini saatnya kami hanya melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu memegang teguh semua janji-janji-Mu, berjalan di dalam covenant, dalam ikat janji kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kami terus tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Walau ku harus berjalan, yes, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
Kami ada semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, buat semua kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu, kasih setiamu itu cukup bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah, kebaikan-Mu itu melimpah atas hidup kami. jiwaku Bawa hati kami melekat kepada Engkau. Betapa ku merindukan sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Lihat kerinduan hati kami Tuhan. Tidak ada yang kami rindukan melebihi pribadi saat ini. Roh Kudus, jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Bawa kami lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, sama-sama katakan, Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat duduk. Buka mata kami melihat kemuliaan-Mu, sampai kami hanya terpesona kepada Engkau. ku berdiam di Bawa dengan sayap, berikan kekuatan baru, kekuatan baru, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Buka mata kami melihat kemuliaan, sampai kami terpesona hanya kepada Engkau saja, sampai hati kami hanya melekat kepada Yesus. Kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan.
Kesetiaan-Mu itu cukup bagi kami. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Pulihkan kami umat-Mu, Bapa. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Bawa hati kami melekat kepada Engkau. Bawa hati kami percaya kepada Engkau. Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya setiap anak-anak-Mu berharga di mata-Mu, Tuhan. Tidak seorang pun yang Kau lupakan. Tidak seorang pun yang Kau biarkan berjalan sendiri. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. Engkau yang memampukan kami untuk hidup berkemenangan. Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kami. Yesus sudah mati di atas kayu salib sebagai ganti kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak Bapa di sorga. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi, yang Kau tebus dengan nyawa-Mu sendiri. Engkau tahu segala kerinduan kami, Engkau tahu segala pergumulan kami, Engkau tahu segala hal tentang kami, kegagalan jatuh bangun kami. Pulihkan kami. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, biar suara kebenaran-Mu disampaikan lewat hamba-Mu. Lembutkan setiap hati kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Urapi guru-guru sekolah minggu. Biar setiap firman yang disampaikan adalah suara Tuhan yang memerdekakan setiap kami, yang mengubahkan kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita dibawa Tuhan sampai sejauh ini, kita sudah lalui 3 bulan di tahun 2023 ini Saudara. Kita masuk di bulan keempat Saudara ya. Jadi rasanya waktu itu cepat berlalu, tapi saya berdoa biar waktu itu bukan menjadi berlalu begitu saja sia-sia, tetapi kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengasihi Tuhan Saudara ya. Bapak Ibu, kita setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita ada doa puasa ya. Mari bagi yang belum pernah terlibat, kita doa puasa. Terus nanti setiap jam 7 malam kita kumpul di ruangan Surabaya, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita minta lawatan Tuhan Saudara. Dan saya percaya Saudara, setiap orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Dan setiap orang yang menemukan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Masalah boleh ada, tapi Tuhan kasih kita kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kekuatan Saudara. Karena iblis akan berusaha terus memberikan masalah. Iblis akan berusaha membawa kita masuk ke dalam perangkap. Tapi ketika kita dalam hadirat Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Jadi mari ambil waktu doa puasa Saudara. Karena doa puasa itu baik untuk jasmani kita maupun rohani kita Saudara ya. Sangat baik Saudara untuk menyangkal diri, pikul salib. Bapak Ibu,
hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung, saudara ya. Jadi tetap seperti biasa, hari Jumat jam 10 pagi kita ada ibadah di sini. Kita akan merayakan penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, saudara ya. Jam 10 pagi. Jadi kesan diliburkan, saudara. Saya pikir itu pengumuman yang ingin saya sampaikan sebelum saya membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan bagikan tema kita adalah Journey to the Cross, perjalanan menuju salib, saudara. Banyak orang tidak suka mendengar kata salib, saudara. Padahal salib itu merupakan sarana di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca Alkitab kita. Tolong ini dibantu. Kalau memang sudah nggak bisa diganti aja, dibeli yang baru. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan bacakan bagi kita. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama apa? Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Siapa dua anak Zebedeus itu, saudara? Yohanes dan Yakobus. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Memang tiga orang ini menjadi murid yang paling dekat sama Tuhan Yesus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Next. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Next. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Tetap nggak bisa. Next. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus akan menuju salib. Tentu kita tahu bahwa Tuhan Yesus ini dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Atau lebih tepatnya dia Tuhan yang turun menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia harus menebus dosa manusia. Karena yang ditebus manusia, maka dia harus turun menjadi manusia.
Sebelum dia dibawa ke penyaliban, saudara, ada hal yang Tuhan lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, saudara, yang kita sebagai anak Tuhan harus betul-betul menyadarinya, bahwa hidup di dunia ini merupakan perjalanan panjang menuju kehidupan kekal. Dunia ini cuma tempat persiapan untuk kita menuju kehidupan kekal. Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk kekal. Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan, dan tubuh ini sudah dibelenggu oleh dosa. Oleh karena itu, tubuh ini harus mengalami kematian supaya tinggal yang kekal, saudara. Hidup di dunia ini merupakan perjalanan panjang menuju kehidupan kekal. Satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Tidak ada jalan lain selain mengikut jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus berarti kita harus bersedia menapaki jalan salib. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru mengikut aku. Jadi kalau ada orang Kristen ingin ikut Tuhan, mengatakan percaya kepada Yesus, tapi dia tidak mau menapaki jalan salib, sesungguhnya dia belum mengikut Tuhan. Tuhan izinkan kita melewati jalan salib supaya kita menyadari bahwa dunia ini bukanlah tujuan kita. Dan kita tidak boleh mencintai dunia ini, saudara. Nggak boleh. Kenapa kita harus melalui jalan salib itu? Perhatikan. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saudara nanti baca di Kejadian. Karena dosa, gambar dan rupa Allah itu hilang dari diri kita. Apa gambar dan rupa Allah, saudara? Gambar dan rupa Allah dalam bahasa Ibraninya itu selem dan demut. Ada unsur di dalam diri Allah yang juga ada dalam diri kita. Ketika Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam, bukan cuma sekedar nafas yang dihembuskan, tapi unsur dalam diri Allah itu masuk dalam diri Adam, yaitu pikiran, perasaan, kehendak Allah itu ada dalam diri Adam. Tetapi di dalam perjalanan waktu, iblis memasukkan pikiran, perasaan, kehendaknya. Apa itu pikiran, perasaan, kehendaknya iblis? Dia katakan gini, saudara. Kalau engkau makan buah itu, maka engkau menjadi sama dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk tunduk kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Tetapi iblis masukkan sebuah pemikiran kepada manusia untuk kita tidak tunduk kepada Allah, untuk tidak melayani Tuhan, tetapi kita tunduk kepada keinginan kita, dan kita menjadi Tuhan atas diri kita. Itulah yang disebut dengan dosa, hamartia, meleset dari sasaran. Kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita diciptakan
hanya untuk tunduk kepada Tuhan. Kita diciptakan hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi pikiran dari si iblis masuk sehingga kita tunduk kepada keinginan kita, tunduk kepada kehendak kita, tunduk kepada kemauannya kita. Kita nggak peduli lagi pikiran, perasaan, kehendak Allah. Itulah hamartia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita, supaya kita dibawa kembali kepada target utamanya Tuhan, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Tuhan. Kutuk dosa sudah dikalahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi natur dosa, yaitu pemberontakan kepada Allah, itu masih ada di dalam diri kita. Kita bertanggung jawab untuk mengalahkan natur itu. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengalahkan natur itu, yaitu dari natur dosa kepada natur ilahi, kita harus sangkal diri, pikul salib. Dan Tuhan akan selalu sediakan salib bagi kita. Istrimu bisa jadi salibmu, saudara, untuk mematikan natur kesombongan kita, arogansi kita. Suamimu bisa menjadi salibmu, saudara, yang bisa menghancurkan cerewetmu, saudara, natur cerewetmu, saudara. Anak-anakmu bisa menjadi natur dosamu, menjadi salibmu, saudara. Supaya apa? Supaya natur dosa kita, kesombongan, keangkuhan, sok tahu paling benar itu dihancurkan. Dan jemaat seringkali menjadi salib bagi pendeta. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, ada banyak salib yang Tuhan sediakan. Penyakit kita bisa jadi salib kita, supaya kita tidak merasa kita paling hebat. Kegagalan kita bisa menjadi salib kita. Kebangkrutan kita bisa menjadi salib kita. Setiap kita punya salib masing-masing. Makanya Tuhan bilang gini, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Bukan memikul salibku, kata Tuhan. Kita tidak mampu memikul salib Tuhan, tapi kita memikul salib kita. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Ada salib yang Tuhan buat dalam diri kita masing-masing, saudara. Ada salib. Ada perjalanan salib yang harus kita lalui. Kalau kita bilang kita menjadi pengikut Yesus, kalau Yesus memikul salibnya untuk menebus dosa kita, Tuhan mau kita memikul salib kita untuk mematikan natur dosa yang ada dalam diri kita. Salib itu tempat kematian, saudara. Di salib itulah kita harus dimatikan. Kesombongan kita dimatikan, keangkuhan kita dimatikan, kenajisan kita dimatikan. Semua hal harus dimatikan di atas kayu salib itu. Pertanyaannya, maukah kita disalibkan? Maukah kita? Ada banyak orang gak mau disalibkan. Bahkan dia seringkali meminta, Tuhan, salib ini biar lepas dari hidup saya. Kadang Tuhan biarkan salib itu, saudara,
Sampai kita berubah, sampai kita betul-betul mati. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kehidupan tanpa kematian, saudara. Yesus tidak akan bangkit dan tidak akan duduk di tahta Bapa kalau dia tidak mati di atas kayu salib. Kita tidak akan bangkit rohani kita kalau kedagingan kita, kalau dosa kita tidak salibkan dan kita tidak matikan. Nggak bisa. Ketika saya kena jantung kemarin, saudara, sekitar 2 minggu lalu, saya sempat heran, kenapa ya saya harus kena jantung? Karena pertama beberapa tahun terakhir ini gaya hidup saya sehat, saudara. Saya tidak makan nasi, saya tidak minum yang manis-manis. Saya rajin puasa 1 bulan itu minimal 10 hari. Saya baru puasa 40 hari. Dan seharusnya semua itu nggak berlalu, saudara. Nggak berlaku. Ketika saya dibawa ke UGD, tensi saya itu cuma 130, saudara. Itu normal. Kolesterol saya normal, asam urat saya normal, trigliserid saya normal. Tetapi kenapa ada penyumbatan, dan itu penyumbatannya total, saudara. Dan itu saya sudah hampir mati. Udah gak bisa napas, saudara. Jadi jantung saya itu ada 3 penyumbatan, saudara. Yang pertama itu penyumbatan total, yang kedua 70-80% tersumbat, yang ketiga 50-60%. Saya tanya dokter, dok kenapa bisa kayak gini? Saya gaya hidup saya seperti ini loh, saya sehat, olahraga saya rajin. Gak percaya lihat badan saya kerasnya kayak batu, saya bilang. Kenapa? Dokter bilang gini, saudara. Bapak pernah merokok? Oh dulu, terakhir 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Dia bilang, Pak, kenapa Bapak penyumbatan? Ini gaya hidup yang lama. Gaya hidup Bapak yang lama itu terjadi penyumbatan di dinding pembuluh darah. Karena Bapak terlalu olahraganya kuat, itu kerak-kerak di dinding itu rontok dan numpuk di satu tempat dan nyumbat, saudara. Tapi Tuhan ingatkan saya tentang kebenaran ketika saya dikasih tahu dokter gini. Kadang kita seperti itu, saudara. Mungkin kita mengalami sekarang ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Kita berkata, Tuhan saya ini sudah hidup benar, Tuhan. Saya ini sudah nggak neko-neko, main perempuan kagak, judi kagak, mabuk kagak, rokok kagak, saya melayani Tuhan, saya suka ibadah harian, saya doa puasa. Kenapa hidup saya berantakan? Tuhan bilang gini, itu harga yang kamu bayar karena kelakuanmu masa lalu. Dosamu sudah diampuni. Tetapi konsekuensinya harus kamu jalani. Dokter bilang gini, jantung Bapak itu sekarang itu sehat. Setelah dipoto, direkam semua sehat. Makanya saya berani begitu keluar dari rumah sakit saya langsung pelayanan. Tapi ingat, konsekuensi gaya hidup yang lama harus ditanggung sekarang. Jadi kalau saudara sekarang hidup di dalam dosa, hidup sembrono, saudara, tenang-tenang saja. Oh, toh juga saya hidup sesuka hati saya, hidup saya nyaman-nyaman saja, saya sehat. Tuhan bilang gini, tunggu giliran, bro. Tunggu giliran. 25 tahun saya berhenti merokok. 25 tahun saya berhenti mabuk. 25 tahun saya berhenti kehidupan yang gak benar. Ternyata
Ada totalannya di belakang saudara. Katakan kiri kananmu, bro. Ingat ada totalan, bilang. Jadi sebelum totalannya besar, udahlah, berhenti, bilang. Apa katanya? Ada totalannya, bro. Saudara, ada salib kita. Makanya saya waktu kemarin saya tidak menyalahkan Tuhan, saya tidak menyalahkan keadaan, bahkan saya tidak mau menyalahkan diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, kalau memang aku harus lalui salib ini, yang penting satu hal, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, saya pasti bisa lalui, saya bilang. Saya pasti bisa lalui. Dan puji Tuhan saudara, saya bisa lalui. Dan hari ini saya merasa jauh lebih sehat sebelum saya dipasang ring, saudara. Hari ini saya merasa jauh lebih sehat, saudara. Saya naik tangga, no problem. Gak ada ngos-ngosan sama sekali, saudara. Cuman memang belum boleh olahraga terlalu keras, saudara. Bapak Ibu, mari, bagaimana kita menghadapi salib? Mungkin hari-hari ini ada banyak salib yang sedang kita hadapi, saudara. Bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita itu penting. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu nggak bahwa dia akan disalibkan, saudara? Tahu ya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia memulai perjalanan menuju salib. Kita mau belajar supaya sama seperti Tuhan Yesus menang menghadapi salib, kita pun akan menang menghadapi setiap salib kita. Amin. Amin. Next. Belum bisa. Ya, saat Yesus akan memulai perjalanan salib, apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus tidak ngomel, Tuhan Yesus tidak mencari dukungan, Tuhan Yesus tidak apalagi memprovokasi, tidak. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang tepat. Apa tempat yang tepat, saudara? Taman Getsemani. Kenapa dia harus ke sana? Dia bersekutu dengan Bapaknya. Tempat di mana Yesus bersekutu dengan Bapaknya. Saudara, mari kita jadikan jalan salib kita itu harusnya merupakan panggilan untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan, bukan mencari jalan kita sendiri. Ketika kita menghadapi jalan salib hidup kita, biar itu menjadi panggilan untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saya banyak temukan ketika orang menghadapi salibnya, dia bukan semakin datang sama Tuhan, dia berusaha mengandalkan kekuatannya, dia berusaha mengandalkan orang lain, dia berusaha mengandalkan paranormal. Dia semakin menjauh dari Tuhan. Hidupnya bukan tambah baik, hidupnya tambah babak belur, saudara. Tapi Yesus enggak. Dia tahu apa yang akan dia lalui itu berat. Alkitab katakan, itu keringatnya Tuhan Yesus itu kalau saudara baca di Injil yang lain, seperti apa, saudara? Tetesan darah. Saking gentarnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Tuhan Yesus tidak takut mati, saudara. Jangan saudara berpikir, berarti Yesus takut mati dong. Tidak. Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Sebelum peristiwa ini dia bilang anak manusia akan dibunuh, anak manusia akan disalibkan. Yang Tuhan Yesus Tuhan Yesus takuti bukan kematian, saudara. Saudara tahu apa yang ditakuti Tuhan Yesus? Ingat waktu di atas kayu salib dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari kekekalan sampai kekekalan, Yesus itu satu dengan Bapa. Tapi karena dia menanggung dosa kita, karena Yesus menanggung dosa kita, Bapa memalingkan wajahnya. Dia nggak mau melihat Yesus.
Tidak ada hal yang paling mengerikan di dunia ini melebihi ketika Bapa memalingkan wajahnya dari kita. Tidak ada hal yang paling mengerikan di dunia ini melebihi ketika Bapa sudah meninggalkan kita. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus gemetar, saudara. Hatiku gemetar, katanya. Karena dia tahu di atas kayu salib Bapaknya akan meninggalkan dia. Karena murka Bapa akan dilimpahkan kepada Yesus karena dosa-dosa kita. Amarah Bapa dilampiaskan kepada Yesus karena dia tahu itu. Makanya dia minta kekuatan, saudara. Dia mencari Bapaknya. Dia mencari Bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa salib yang sedang engkau hadapi hari-hari ini? Jangan tinggalkan Tuhan. Justru salib itu harusnya menjadi panggilan surgawi bagi kita untuk kita datang mendekat kepada Bapa dan berkata, Bapa, pegang tanganku. Bapa, jangan tinggalkan aku. Bapa, tolong aku. Ketika aku mau dipasang ring, saudara, dokter bilang gini sama saya, Pak Fri, sudah siap? Resikonya gak main-main loh, dia bilang. Resikonya ada 2, pendarahan, dan yang kedua kematian. Saat itu hati saya tenang, saudara. Saya bilang, ada Bapa bersamaku. Saya bilang sama dokter, lakukan yang terbaik, saya bilang. Dokternya agak takut, saudara, pasang ring. Karena saya kegemuan, saudara. Harusnya pasangnya dari paha, saudara. Dia bilang, saya ampun, saya gak berani pasang dari paha. Karena lemaknya terlalu banyak di perut, dia bilang. Harus dari tangan, saudara. Tapi dari tangan pun risikonya terlalu ini, dia bilang. Tapi saya bilang, Bapa, Engkau yang memegang kendali. Engkau yang mengontrol semuanya. Hidupku ada di tangan Tuhan, saya bilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Seberat apa salib yang kau tanggung hari ini? Sampai engkau merasa Tuhan tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tapi kitalah yang meninggalkan Tuhan, saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Biar ketika kita perjalanan menuju salib kita, itu membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berada di lingkungan orang-orang yang tepat, saudara. Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi salib, saudara. Sebagai manusia, dia gentar juga, saudara. Walaupun dia tahu dia harus lalui itu, saudara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Di ayat 37-38 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, ketika engkau menghadapi salib, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau menghadapi kesulitan, saudara tentukan siapa orang-orang di sekitarmu. Kalau orang-orang di sekitarmu orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat, saudara, engkau akan berkemenangan. Tapi kalau engkau punya orang-orang yang salah di sekitarmu, engkau akan babak belur, saudara. Ada saat itu 11 rasul, 11 murid Tuhan Yesus. Tapi dibawa 3 orang, saudara. Siapa, saudara? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ada ring satunya Tuhan Yesus. Walaupun akhirnya, saudara, walaupun akhirnya
Dua orang ini pun ya gak ngerti juga perasaan Tuhan Yesus. Gak ngerti saudara. Ketika Tuhan Yesus berdoa, mereka apa saudara? Tidur. Bayangkan Tuhan Yesus sudah bilang gini, aku ini udah mau mati rasanya. Hatiku ini gentar. Coba saudara punya teman saudara. Misalnya saya teleponlah Bu Ida Christian. Bu Ida Christian, tolong temani saya. Ayo berdoa bersama dengan saya. Rasanya saya sudah mau mati. Mereka tidur saudara. Jengkel nggak saudara? Jengkel. Tapi itu juga dialami Tuhan Yesus saudara. Dialami Tuhan Yesus. Tapi minimal tidak mengganggu Tuhan saudara. Kadang saudara ya, kita ini udah punya masalah, sudah stres, sudah tertekan. Orang-orang sekitar kita memprovokasi kita saudara. Malah ngasih masukan-masukan yang menghancurkan hidup kita. Hati-hati. Hati-hati orang-orang di sekitarmu saudara. Hati-hati. Kalau engkau salah memilih teman, selesai hidupmu. Apalagi kau salah pilih pasangan, tambah gak karu-karuan. Ingat Ayub saudara. Ketika dia harus menanggung penderitaan yang begitu beratnya saudara. Anaknya mati, pegawainya ada yang mati, hartanya habis, badannya penuh dengan borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu-satunya yang diharapkan dia siapa saudara? Istrinya. Tapi istrinya bilang apa? Kamu masih mau menyembah Tuhanmu? Kutukin saja dia katanya. Hati-hati. Yang belum menikah, jangan salah kawin. Menderita kau nanti. Saya bersyukur saudara, ketika saya kemarin di ujung maut, satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkan saya adalah istri saya. Selama saya di rumah sakit dia nggak pulang sama sekali. Saya tahu dia rindu sama anak saya. Saya tahu bahwa dia juga mengkhawatirkan anak saya. Tapi dia lebih memilih 24 jam menjaga saya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya juga bersyukur saudara, ketika saya di ujung maut, saya lihat semua jemaat luar biasa mendukung saya. Ada banyak orang yang saya layani, ada banyak orang yang selama ini saya perhatikan, ada banyak orang-orang, tapi jemaat ini setia saudara. Waduh, saya bilang, mari kita punya lingkungan-lingkungan yang benar, amin. Mari kita saling mendukung saudara. Setiap kita pasti punya salib. Ada kalanya kita lemah. Tuhan Yesus saja bilang kok, hatiku gentar. Dia bilang, Tuhan Yesus saja bilang gentar kok. Apalagi kita saudara. Gak ada yang hebat di antara kita saudara. Kita butuh orang lain, amin. Kita butuh saudara-saudara yang lain untuk menopang kita. Tapi ingat, harus yang benar. Harus yang benar. Kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami salib saudara, kau harus mulai belajar menyaring pergaulanmu saudara. Pergaulanmu. Orang-orang di sekitarmu. Teman-temanmu yang hanya bisa menghakimi. Yang hanya bisa mengintimidasi. Yang hanya bisa mengutukin. Teman-temanmu yang hanya ingin memanfaatkan. Udahlah tinggalkan aja itu. Tinggalkan. Percayalah. Selalu ada Tuhan tempatkan orang-orang tepat di sekitar kita. Selalu ada, karena Tuhan tahu kita ini gak kuat saudara. Yang ketiga, melakukan tindakan yang tepat. Yang pertama tadi apa saudara? Pergi ke tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Persekutuan, ibadah. Jangan semakin banyak masalah semakin gak ibadah. Waduh, babak belur saudara. Semakin banyak masalah semakin meninggalkan ibadah. Waduh, repot saudara. Yang kedua, temukan orang-orang yang tepat. Siapa orang-orang yang tepat? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ya saya ini banyak bergaul saudara. Udahlah, sebaik-baiknya orang, kalau dia tidak mengasihi Tuhan, udahlah gak mungkin tulus sama kita.
Gak mungkin tulus. Gak mungkin. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang bisa tulus sama kita, saudara. Yang ketiga, melakukan tindakan yang tepat. Apa itu? Berdoa. Yesus sendiri berdoa saat dia menghadapi salib. Padahal dia Tuhan loh. Saya kadang heran lihat orang ya, udah masalahnya banyak, disuruh doa nggak mau. Malah bilang gini, titip doa dong katanya. Lah, titip doa. Oke, saya terima doanya ya. Saya bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat si A. Tuhan bilang, dia aja nggak berdoa kok kamu sok-sokan berdoa buat dia, kata Tuhan. Celaka nggak? Dia aja gak peduli sama aku kok, kata Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Saudara, tidak ada kekuatan melebihi doa, saudara. Gak ada. Doa itu kelihatan sederhana, saudara. Tapi tidak ada kekuatan melebihi doa. Gak ada. Ada banyak fakta di mana ketika orang berlutut berdoa, mereka melihat perkara-perkara yang besar yang kelihatan mustahil mereka temukan. Memang doa kelihatannya cuman ngomong. Doa itu bukan cuman ngomong, saudara. Doa itu adalah menyatukan hati kita dengan hatinya Tuhan. Menyatukan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang benar. Ketika engkau bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif yang benar, kita bisa membuat keputusan yang benar. Ketika kita bisa membuat keputusan yang benar, kita bisa bertindak dengan benar. Ketika kita bertindak dengan benar, maka hasilnya itu luar biasa. Orang sombong tidak akan mampu tahan berdoa. Hanya orang yang rendah hati yang akan tahan berdoa, saudara. Orang sombong lebih mengandalkan kekuatan, lebih mengandalkan logika. Tapi orang yang rendah hati, dia sadar ada banyak hal dalam hidup ini saya nggak bisa kendalikan. Ada banyak hal dalam hidup ini saya nggak bisa mengerti. Ada banyak hal dalam hidup ini saya nggak bisa kontrol. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan yang maha besar, yang mengendalikan segala sesuatu. Dunia ini sedang menuju ketidakpastian, saudara. Sudah banyak pengusaha bilang sama saya gini, Pak, kok berat sekali ya? Sudah banyak. Udah beberapa pengusaha yang saya kenal mulai jual aset, saudara. Jual aset. Untuk bisa bertahan aja gak bisa. Justru, saudara, saat kondisi tidak terkendali, mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh belas kasihan-Mu. Pegang tanganku. Jangan tinggalkan aku. Badai boleh berlalu, bisa datang. Bisa apa saja, gelombang boleh datang apa saja. Asal Engkau bersama dengan aku akan berjalan di atas badai. Amin. Kita akan berjalan di atas badai, saudara. Melakukan apa yang benar. Yang keempat, kita harus doa yang tepat, saudara. Saudara, Matius 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita dekat kepada Tuhan, saat kita mengenal Tuhan dengan benar, maka rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih penting
dari perasaan dan kenyamanan kita. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita tidak lagi berdoa biar masalah ini berlalu, bukan. Tapi yang menjadi fokus doa kita adalah, Tuhan, apa maumu? Kenapa Engkau izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku? Apa yang harus saya lakukan atas masalah ini? Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia gentar melihat salib, saudara. Ketika dia gentar ngebayangkan Bapaknya akan memalingkan wajahnya daripadanya di atas kayu salib. Dia bilang gini, Bapa, sekiranya mungkin biar cawan ini berlalu. Tapi biar bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Maukah kita berkata, Tuhan, aku punya masalah besar, punya banyak kesulitan. Kalau memang Engkau mau, tolong selesaikan masalah ini. Tapi biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ini sikap penundukan total kepada Tuhan. Ini sikap yang berkata, Tuhan, biar pikiranmu itu yang mengendalikan pikiranku. Biar perasaanmu itu yang mengendalikan perasaanku. Biar kehendakmu itu yang mengendalikan kehendakku. Itulah yang disebut dengan segambar dan serupa dengan Allah. Dan saya percaya kalau kita bisa masuk di level ini, saudara, sesulit apapun masalah, seberat apapun salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, rasa cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang. Semangat kita untuk melayani Tuhan tidak akan pernah berkurang. Setelah saya keluar dari rumah sakit, dokter sudah nasihatin saya, Pak, istirahat total ya. Istri saya bilang, pokoknya 1 bulan gak boleh apa-apa. Tapi saya bilang, tidak. Rasa cinta kepada Tuhan tidak bisa menghalangi pelayanan saya bilang. Gak bisa. Hari Kamis saya pulang dari rumah sakit. Hari Jumat saya sudah pelayanan, saudara. Hari Minggu saya sudah ibadah. Hari Rabu kemarin saya sudah pelayanan di penjara. Dan saya lihat Tuhan terus pulihkan saya, saudara. Dan hari ini, saudara lihat saya khotbah, bukan seperti orang sakit, saudara. Betul? Tuhan akan mampukan kita, saudara. Tuhan pasti mampukan kita. Mari, selama kita mau berkata, Tuhan, jadi kehendak-Mu dalam hidupku, maka apapun kesulitan, apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan bisa lalui dan kita berkemenangan, saudara. Tujuan berdoa bukan sekedar supaya masalah kita bisa cepat selesai, tetapi supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, saudara. Tuhan katakan kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa pencobaan yang kita hadapi ketika kita menghadapi salib tapi kita tidak berdoa? Pencobaannya kita akan tergoda untuk bersungut-sungut. Kita akan tergoda menyalahkan orang lain. Kita akan tergoda menyalahkan Tuhan, saudara. Itu pencobaan yang paling berat, saudara. Tetapi ketika kita mau datang berdoa, kita bisa menikmati setiap proses salib yang kita lalui, saudara. Dan kita bersuka cita buat itu, saudara. Makanya Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Betul ya, seringkali roh kita pingin menyenangkan hati Tuhan, pingin taat kepada Tuhan, tapi daging kita memaksa kita hidup dalam dosa. Daging kita memaksa kita untuk bersungut-sungut. Daging kita memaksa kita untuk memberontak sama Tuhan. Daging kita memaksa kita untuk menyalahkan. Bagaimana caranya? Berdoa supaya kita bisa tundukkan daging ini dan kita tunduk kepada roh. Karena di dalam roh kita ada Roh Kudus yang membuat kita bisa melihat dari perspektifnya Tuhan.
Makanya saya sejak bertobat saudara, saya tidak minta supaya masalah saya hilang. Saya tidak minta supaya saya kaya, tidak. Tidak. Sejak saya bertobat, hari-hari saya, doa-doa saya bilang, Tuhan, tolong saya. Lepaskan saya dari belenggu dosa. Lepaskan saya dari keterikatan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu memerintah pikiran, perasaan, kehendakku. Mampukan aku melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihat. Mampukan aku meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Harusnya doa itu akan membawa kita semakin mengerti kehendak Tuhan dan semakin tidak peduli lagi dengan perasaannya kita. Itulah doa. Makanya saya waktu sakit ini, saudara, saya nggak mau mengasihani diri. Saya nggak mau. Enggak. Selama saya masih bisa turun dari tempat tidur, itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan saya melayani Tuhan. Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk berkarya. Tuhan masih kasih kesempatan. Kita nggak tahu kapan kesempatan itu diambil, saudara. Kita nggak tahu. Saya nggak mau mengasihani diri. Saya bilang sama istri saya, udahlah yang bisa saya lakukan sendiri, saya bilang. Doa tidak hanya mengubah sesuatu. Doa mengubah kita. Jika kita tekun mencari Tuhan, perlahan dan pasti kita menjadi orang yang lebih baik. Kata Joyce Meyer, saudara. Harusnya doa itu mengubah hidup kita, saudara. Bukan mengubah keadaan. Kalaupun Tuhan ubahkan keadaan lebih baik, itu anugerah. Tetapi bukan itu tujuannya. Harusnya doa itu harus mengubahkan kita. Berapa banyak orang berdoa, saudara. Keadaannya berubah, tapi hidupnya gak pernah berubah, saudara. Gak pernah berubah. Itu penghinaan bagi Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus sampai satu titik dia berkata gini, Bapa, jikalau memang mungkin, biar cawan ini berlalu. Tapi biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Maka kita berkata, Tuhan, kalau mungkin, biar penyakitku sembuh, tapi biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bapa, jika mungkin, biar masalahku ini selesai, tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Goal utama Tuhan adalah membawa kita semakin segambar dan serupa dengan Allah. Memiliki perasaan kehendak yang sama dengan Kristus. Kalau penyakit itu bisa membuat engkau semakin segambar dengan Allah, maka penyakit itu akan Tuhan izinkan ada. Kalau masalah itu yang bisa membuat engkau segambar dan serupa dengan Allah, maka masalah itu akan Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Kalau berkat Tuhan itu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, maka berkat itu akan diambil dari hidupmu, saudara. Mari, Tuhan lebih peduli dengan kekekalan kita daripada sekedar kenikmatan dunia ini, saudara. Tuhan lebih peduli kita bersama-sama dengan Dia nanti di kekekalan memerintah di kerajaannya daripada nanti kita binasa di neraka, saudara. Mari kita lihat hidup ini. Jangan terlalu menganggap masalah di dunia ini terlalu berat. Alkitab katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa yang tidak melampaui kemampuan manusia. Dan kalau engkau dicobain, Tuhan akan berikan kekuatan dan jalan keluar, saudara. Jadi jangan ada merasa gini, masalahku lebih berat, kamu sih gak di pihakku, kamu sih gak pernah mengalami yang seperti yang saya alami. Saudara, jangan, saudara. Setiap kita punya porsi masing-masing, amin. Nikmati semua proses itu, saudara. Nikmati, saudara. Percayalah, Alkitab katakan,
kita ini orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita bangkit berdiri yuk. Ku percaya Kau Tuhan yang Saudara, Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu, saudara ya. Bagi iblis, kematian Yesus adalah kegagalan. Tapi dia nggak tahu, setelah Yesus mati dia bangkit. Mungkin bagi banyak orang engkau hari ini gagal, tapi sebenarnya Tuhan sedang persiapkan engkau untuk perkara-perkara yang besar, saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Ku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Saudara, setiap kita pasti melalui jalan salib. Karena itu satu-satunya untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Natur dosa kita ini harus disalibkan. Harus disalibkan supaya tumbuh natur ilahi dalam diri kita. Karena hanya natur ilahi itulah yang membuat kita mampu masuk dalam kekekalan. Kadang Tuhan izinkan salib kita berupa masalah. Salib kita berupa sakit penyakit. Salib kita dalam rupa pengkhianatan. Roma 8:28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, lihatlah masalah itu dari perspektifnya Tuhan. Sehingga kita berkata, Bapa, sekiranya mungkin, biar cawan ini berlalu. Tapi biar bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. Bapa, terima kasih. Ampuni kami kalau seringkali kami melihat hidup dari perspektif yang salah. Dari kesombongan kami, dari ego kami. Ampuni kami. Sesungguhnya Tuhan tempatkan ada banyak salib dalam hidup kami untuk mematikan semua natur dosa dalam diri kami. Untuk menghancurkan kesombongan kami, keangkuhan kami, keegoisan kami. Terima kasih buat setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam diri kami. Terima kasih buat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Semuanya itu mendatangkan kebaikan supaya kami segambar dan serupa dengan Kristus. Pulihkan umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi, salib yang mereka hadapi hari-hari ini, tuntun kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami. Pegang tangan kami. Karena kami percaya asal Engkau berjalan bersama dengan kami, kami akan berkemenangan. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Bapak, terima kasih buat kesempatan hari Kau dalam perjamuan kudus. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, berkati roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dapat boleh angkat tangan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati. Masih ada yang belum dapat. Dan tinggalkan cara hidupku yang. Boleh angkat tangan yang belum dapat. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah, oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti yang merupakan lambang dari tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Karena tidak ada jalan lain untuk penembusan. Karena begitu berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Dia yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya harus turun ke dunia menjadi manusia, menggantikan kita di atas kayu salib, digantung, supaya kita bisa bersekutu dengan Bapa. Karena itu tubuh kita ini sudah ditebus oleh Yesus dengan nyawanya. Jangan beri lagi sebagai hamba dosa, tapi kita berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita bukan ditebus dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang kudus. Tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Darah berbicara tentang nyawa. Nyawa kita ditebus oleh nyawa Yesus. Semua kutuk dosa, semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena itu bersikaplah sebagai anak Tuhan, supaya berkat itu menjadi milik kita. Karena kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Jangan mau diintimidasi oleh iblis yang berkata bahwa kita orang yang berdosa, kita orang yang dikutuk. Tidak. Dosamu sudah dibersihkan oleh Tuhan. Nama kita dicatat di surga. Mari kita terima cawan perjanjian dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum sama-sama. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat kasihmu Tuhan. Kami menjadi anak-anakmu yang layak menjadi warga kerajaan surga, pewaris, jadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, Kotaku tulung aku. Kota ini di hadapan Tuhan karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, selamatkan penduduk kota ini
Jelikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati kota ini Tuhan, berkati pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang Kau tempatkan di pemerintahan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, Tuhan, semua jajaran pemerintahan. Beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini Tuhan. Jauhkan niat jahat memperkaya diri sendiri. Segala rancangan-rancangan orang jahat atas kota ini Tuhan gagalkan. Segala kecurangan yang ada di pemerintahan Tuhan bongkar dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi berkat atas kota ini. Pulihkan ekonomi kota ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha yang ada di kota ini, biar bisa menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Segala usaha yang ada di kota ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang merusak moral kota ini Tuhan, gagalkan dalam nama Yesus. Berkati gereja Tuhan, pulihkan gereja Tuhan, biar terjadi revival di kota ini Tuhan, lewat gereja Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, pulihkan kami. Terima kasih, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memberkati kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Sertai kami, tuntun kami Tuhan, berkati kami, pulihkan umat-Mu Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan atas seluruh umat-Mu, dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, buka jalan bagi mereka Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu, tolong mereka dalam segala permasalahan mereka. Anak-anak kami yang sekolah, berkati mereka dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan kecerdasan. Jauhkan dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai anak-anak kami untuk menjadi berkat, untuk membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Pakai setiap jemaat ini jadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besar mereka. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun mereka, sertai mereka Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bawa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus, kasihani mereka, jamah mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Baratani sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang tidak punya rancangan yang jahat atas hidup kita. Dia Bapa yang selalu ingin kasih yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu jangan takut. Apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini,
hadapilah bersama dengan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Pada kita